Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-84 kali ini, teman-teman kita akan bicara tentang bentuk direct indirect speech, tapi yang ketiga yaitu bentuk perintah atau melarang, ya. Nah, ini lebih sulit, bukan? Ini bukan lebih sulit, malah lebih mudah dan paling mudah dari ketiga bentuk yang ada, yaitu pernyataan, pertanyaan, dan perintah, ya. Nah, semoga Young English School akan memberi inspirasi ke teman-teman agar tahu apa yang belum diketahui sebelumnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya di bagian komen. Well, my friend, please get ready. We will talk about bentuk perintah atau melarang dari direct indirect speech ini. Get ready. Video ke-84. Nah, ini kita bicara tentang direct atau direct and indirect atau indirect speech, bentuk perintah, imperative form, ya. Nah, perintah ini nanti termasuk bentuk melarang juga, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk bagian ketiga, ya, ke satu bentuk pernyataan, kedua bentuk pertanyaan, ketiga ini bentuk perintah, ya, atau imperative atau command form. Nah, bagian ini adalah yang paling mudah. Kenapa kok gitu? Karena tidak ada perubahan pada tense-nya. Oh, jadi lebih mudah, oh jelas, ya, tidak ada perubahan pada tense-nya, ya, sama sekali tidak ada perubahan. Tetapi, nah ini loh, ya. Jika, ya, apabila sesudah bentuk perintah tersebut ada suatu kata penghubung, ya, kata penghubung seperti and, dan, but, tetapi, because, dan lainnya, if, although, dan sebagainya, ya. Jadi kalau sudah bentuk perintah itu ada kata penghubung, nah ini hati-hati teman-teman, ya. Ada suatu kata penghubung, ya, if termasuk, ya, dan lain-lain, maka kalimat sesudah kata penghubung tersebut berubah tense-nya seperti pada bentuk pernyataan. Biasa kan bentuk pernyataan kan mesti berubah, ya. Ya, jadi mundur itu intinya itu mundur satu tense, teman-teman, ya. Jadi kalau present tense mundur jadi past tense mundur jadi past perfect. Itu ada di video ke-81. Ya. Nah, dan kata ganti serta kata keterangan berubah seperti biasanya. Jadi hati-hati, ya. Jadi perintahnya tidak berubah, tapi sesudah kata penghubung berubah, ya. Tense-nya berubah, kata keterangan juga berubah. Nah, kita lihat contohnya. Ada dua macam bentuk perintah, ya. Kesatu merupakan perintah atau suruhan atau permintaan, ya. Nah, kita lihat ciri-ciri kalimatnya dimulai dengan kata kerja, pasti dong, ya. Perintah kan dimulai kata kerja. Ya, kedua, kata penghubung yang dipakai adalah to, ya, cuma to aja untuk artinya, tapi diikuti kata kerja, ya. Nah, ketiga, selalu perhatikan perubahan kata ganti, yaitu I dan we selalu untuk yang berbicara, ya. Sedangkan you, ya, selalu untuk yang diajak berbicara. Itu jangan lupa, teman-teman, ya, karena kita sering salah di sana. Nah, contoh yang ke-1. Mother said to the children, koma tanda petik, wash your hands before the meal, ya. Cuci tanganmu sebelum makan. Nah, ini langsung aja. Jadi mother, jangan lupa, ya, said to dirubah menjadi told, ya. Nah, mother told the children to wash, tidak berubah. Tense-nya tetap to wash. Nah, your yang diajak bicara. The children kan termasuk they, kan? Your itu kepunyaan. Cari kepunyaannya they menjadi their hands before the meal. Titik. Very easy, isn't it? Ya. Nah, yang kedua. The man ordered, pemerintah, ya. Memerintahkan, menyuruh, ya. Nah, the man ordered them, return my car today or I shall report you to the police. Tanda seru, tanda petik. Nah, langsung aja, ya. Tense-nya tidak berubah. Menjadi
the man ordered them to return. Tidak berubah tense-nya tetap. Nah, my ini yang berbicara kan? Ya, yang berbicara adalah the man. Lah, my itu kepunyaan. Cari the man itu he kan? Kepunyaannya he menjadi his. Ya, jadi my jadi his car. Today menjadi that day. Ya, or I yang berbicara. Ingat ya, yang berbicara adalah the man. The man itu he. I itu subjek. Lah, kebetulan subjeknya he juga he kan? Ya, ini that day or I menjadi he. Kalau I pakai shall boleh, he harus jadi would, ya, will. Ingat ya, shall hanya untuk I dan we, ya. He would-nya berubah ya, present future menjadi past future, report-nya tetap, you yang diajak bicara. Nah, yang diajak bicara adalah them, ya, them itu mereka. Nah, you itu di sini adalah objek kan, report you. Nah, objeknya them kebetulan juga them, jadi he would report them to the police, ya. Jadi kata ganti itu asal nggak dirubah, I, we berbicara, you diajak bicara, tidak mungkin salah, ya. Contoh yang ketiga, the people asked me, ya. Nah, ask ini bertanya, enggak, ya, pada bentuk perintah. Ask ini artinya meminta, menyuruh, jangan lupa ya, ini artinya menyuruh atau meminta. The people asked me, give us more money and we will help you finish your work today. Ya, tanda seru, tanda petik. Nah, ininya nggak berubah ya. Jadi, the people asked me. Kalau pakai ordered me, boleh. Said to me. Kalau said to jadi told ya. Nah, jadi the people asked me to give tetap. Ya, nggak berubah tense-nya. Ask yang berbicara. Ingat ya. Yang berbicara the people berarti they. Nah, ask ini adalah objek. Maka objeknya they jadi them. Ya, to give them more money and we, ingat ya, we yang berbicara. Nah, yang berbicara the people, we itu subjek. Subjeknya the people yaitu they kan ya. Nah, and they, nah ini ya, will present future jadi past future. They would help-nya tetap ya. You yang diajak bicara. Yang diajak bicara adalah me. You itu objek. Nah, objek yang me kebetulan juga me ya, objek kan ya. Nah, they would help me finish. Nah, your yang diajak bicara tapi bentuk kepunyaan ya. Nah, me kan diajak bicara, your itu kepunyaan. Nah, kepunyaannya me menjadi my kan ya. Nah, finish. Nah, help me finish my work. Your work jadi my work. Today menjadi that day. Nah, cuman begitu aja bentuk perintah teman-teman. Nah, bentuk perintah itu yang kedua merupakan larangan, ya, melarang. Ciri-ciri kalimatnya dimulai dengan don't, ya, selalu ya, don't go, don't eat, ya. Nah, terus kedua, kata penghubung yang dipakai adalah not to. Kalau tadi itu to, sekarang not to, artinya untuk tidak, ya. Nah, ketiga, kata ask pada bentuk perintah atau melarang berarti meminta atau menyuruh, bukan berarti bertanya. Ya, kalau bentuk bertanya, ask itu bertanya teman-teman ya. Nah, kita lihat contohnya. 1. They asked her, don't tell us about your problem. Tanda petik, tanda seru. Nah, kita lihat. They asked her, ya. Nah, don't jadi not to, ya. Tell, ask yang berbicara adalah they, ask itu objek, objeknya they jadi them, ya. Not to tell them about your problem. Your ini yang diajak bicara yaitu her. Your itu kepunyaannya her, kebetulan juga her kan ya. About her problem ya, titik. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Miss Annie ordered them, don't disturb me now because I am very busy ya. Nah, kita lihat jawabannya ini. Miss Annie ordered them not to. Nah, don't jadi not to ya, disturb tetap. Me yang berbicara. Siapa yang berbicara? Miss Annie. Miss Annie itu she. Me itu objek kan? Objeknya she jadi her. Ya, not to disturb her. Now menjadi then ya, because I yang berbicara. Tadi yang berbicara kan Miss Annie. Ya, Miss Annie itu she. I itu subjek. Nah, subjeknya Miss Annie jadi she ya, because she. I pakai am, she mestinya is, lampau, present tense mundur jadi past tense. She was very busy, ya, titik. Kita lihat contoh yang ketiga. Their chief said to us,
Don't be angry with me because I have told you, but you don't believe me. Ya, tanda seru. Nah, kita lihat jawabannya. Their chief, yang dilihat chiefnya ya. Chief itu bisa he, bisa she. Their chief said to jadi told ya. Told us not to. Nah, ini don't jadi not to. Be-nya tetap ya, karena bukan verb ya. Not to be angry with me. Me yang berbicara tadi siapa? Their chief. Chief itu bisa he, bisa she. Me itu objek. Nah, jadi objeknya bisa with him atau her, tergantung ya. Nah, kalau laki jadi him, kalau perempuan jadi her. Because I yang berbicara adalah their chief. Lagi ya, chief itu bisa he, bisa she. Nah, I itu subjek. Because, bisa he, bisa she. Have told, present perfect. Mundur satu tense jadi past perfect. Had told, you yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Us. Nah, you itu objek, ya. Nah, objeknya us kebetulan juga us. Kalau subjek ya dirubah jadi we gitu ya. Nah, because I have told you tadi, she had told. Nah, you objek kan, ya. Ini had told you, you objek, maka had told us. But you sama-sama you-nya, tapi you-nya ini subjek sesudah kata penghubung, maka us-nya berubah menjadi we ya. But we didn't believe. Nah, me yang berbicara. Siapa yang berbicara tadi adalah their chief. Bisa he, bisa she, maka bisa me, objek kan, maka menjadi believe him atau her. Ya. Nah, ini juga saya perbaiki pada tanggal 17 November 2022. Sangat mudah teman-teman ya, asal kita ngerti rumusnya. Nah, teman-teman, kita telah selesaikan direct indirect speech, bentuk perintah dan melarang. Ketiga, paling mudah kan? Jadi mana yang sulit? Tidak ada yang sulit. Mulai pernyataan, memang yang pertanyaan itu apa? Karena harus dirubah jadi positif dulu, itu loh, menjadi sering salah. Lain-lainnya sangat mudah. So, direct indirect speech is very easy lesson. Ya, jadi saya harap teman-teman dengan kita selesai direct indirect speech ini tidak ada yang sulit. Ya, well my friend, it's time to say goodbye now. We'll meet again in the next video. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.